Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Yusra Al-Maif. Semoga teman-teman yang kebetulan menonton video ini tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan, sehingga teman-teman dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Teman-teman, pada episode kali ini saya akan berkisah tentang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga akibat dia menjaga hatinya dari sifat iri, dengki, dan hasud. Seperti apa rahasianya dan seperti apa kisahnya? Simak ceritanya sampai selesai. Oh ya, subscribe ya, subscribe. Suatu ketika, Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya di suatu majelis di Masjid Nabawi. Di tengah-tengah majelis tersebut, Rasulullah menghentikan. Sebentar lagi akan ada sahabat Ansor yang masuk masjid, yang mana sahabat ini kelak akan masuk surga. Mendengar perkataan tersebut, para sahabat di sini penasaran. Siapakah gerangan sahabat yang dimaksud Rasulullah SAW? Beberapa waktu kemudian datanglah seorang sahabat yang masuk masjid, dan dilihatnya oleh para sahabat dalam masjid Rasulullah. Ternyata sahabat yang dimaksud Rasulullah ini adalah orang-orang biasa saja, bukan termasuk golongan sahabat yang menonjol seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Akan tetapi, kenapa Rasulullah kok sampai ngendikan bahwasanya sahabat ini kelak akan masuk surga? Akibat penasaran tersebut, Abdullah bin Umar ini ingin menyelidiki apa amalan yang dilakukan sahabat yang dimaksud, kok sampai Rasulullah ngendikan dia akan masuk surga. Akhirnya Abdullah bin Umar menghampiri sahabat ini. "Wahai saudaraku," kata Abdullah bin Umar, "bolehkah aku tidur di rumahmu beberapa hari?" Mendengar permintaan Abdullah bin Umar, sahabat ini menjawab, "Apakah gerangan yang menyebabkan sampai-sampai ingin tidur di rumahku?" Abdullah bin Umar menjawab, "Saya sedang bertengkar dengan ayah saya, Umar, dan saya bersumpah saya tidak akan bertemu dengannya sampai 3 hari." Abdullah bin Umar berbohong dalam hatinya. Kata sahabatnya, "Oh, silahkan kalau mau tidur di rumah saya. Sampai beberapa lama pun monggo, sampai kapanpun monggo, silahkan." Akhirnya Abdullah bin Umar berangkatlah ke rumah si sahabat. Selama 3 hari 3 malam, dilihatlah, diperhatikanlah oleh Abdullah bin Umar apapun yang dilakukan oleh sahabat ini. Dan ternyata tidak ada yang istimewa, tidak ada yang spesial yang dilakukan oleh sahabat yang dimaksud. Setelah 3 hari, akhirnya Abdullah bin Umar jujur. "Wahai saudaraku, sebenarnya saya ingin tidur di rumahmu sampai 3 hari ini hanya ingin menyelidiki. Saya ini penasaran, kenapa Rasulullah itu mengatakan bahwasanya sampai ini merupakan orang yang akan masuk surga." Mendengar pernyataan tersebut, sahabat ini kaget. Masa Rasulullah menghentikan seperti itu? "Iya sahabatku, benar, Rasulullah 3 hari yang lalu menghentikan seperti itu dalam suatu majelis. Saya penasaran, amalan apa yang sampean lakukan?" "Oh, saya ini orang-orang biasa saja. Sampean kan lihat 3 hari 3 malam ini, saya tidak melakukan hal-hal yang istimewa. Saya tidak melakukan amalan-amalan yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang." Sahabat ini merendah. "Lantas apa yang menyebabkan sampean kok dipastikan akan masuk surga?" sabda Rasulullah. Akhirnya sahabat ini jujur. "Begini saudaraku, sebenarnya saya ini orang-orang yang biasa saja. Saya melakukan sholat, saya melakukan syariat yang dilakukan Nabi Muhammad. Akan tetapi saya selalu berusaha menjaga hati saya untuk tidak iri, dengki, hasut kepada orang lain. Apabila saya melihat prestasi yang dilakukan oleh orang lain, saya tidak iri. Saya selalu menjaga hati saya untuk tidak iri. Apabila saya melihat harta atau peroleh yang dimiliki oleh orang lain, saya selalu menjaga tidak iri kepada orang tersebut. Dengki, hasut, saya selalu menjaga dari sifat jelek-jelek tersebut." Mendengar pernyataan sahabat ini, Abdullah bin Umar berkata, "Subhanallah, Masya Allah, amalan yang kamu lakukan seperti biasa saja dalam lahiriah, akan tetapi batiniahmu luar biasa. Mungkin inilah yang menyebabkan kamu akan masuk surga. Mungkin inilah yang menyebabkan Rasulullah mengatakan bahwa sampai ini akan masuk surga, akan menjadi penghuni surga." Teman-teman,
Jagalah hati kita untuk tidak iri, tidak dengki, tidak hasut kepada orang lain. Jangan kotori hati kita dengan sifat jelek tersebut. Karena apapun hal yang kita peroleh, apapun hal yang kita lakukan, yang kita dapatkan di dunia ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Porsi kita ya seperti ini, terima saja. Cukup sekian yang bisa saya ceritakan, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya, subscribe.